Oke, baik, kita akan menjelaskan tentang penamaan turunan sikloheksimida. Oke, nah sikloheksimida sendiri, ya pertama kita akan melihat bagaimana struktur sikloheksimida. Nah, ini adalah struktur senyawa sikloheksimida. Jadi semua ini adalah struktur sikloheksimida. Bagaimana penamaannya secara IUPAC akan kita jelaskan satu persatu ya untuk mengenal juga gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa ini. Oke, yang pertama 3,5 dimetil, kita lihat 3,5 dimetil ada dua gugus dimetil ya. CH3 yang berwarna merah, kita perhatikan yang berwarna merah pada posisi 3 dan 5. Oke, nah itu. Kemudian dilanjutkan oleh dua okso. Dua okso adalah gugus karbonil. Nah, ini sebagai gugus fungsi. Jadi dua okso. Oke, dua okso. Uh, nah, kemudian kita lanjutkan dengan sikloheksil. Siklo artinya dalam bentuk lingkaran, lingkaran yang berjumlah 6 atom C. Makanya heksil, heksana, 6 atom C. Berbentuk siklik ya. Jadi disebut sikloheksil yang berwarna ungu ini. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan gugus hidroksil ya. Ini ada penomoran pada posisi 2 ya. Pada posisi 2 ada gugus hidroksil. Anda lihat di sini OH adalah gugus hidroksil pada posisi 2. Nah, ada juga pada posisi 2 ini terdapat gugus etil. Jadi 2 hidroksil etil ya, 2 gugus yang terikat pada atom C nomor 2. Selanjutnya warna coklat ya, ini kita lihat 4 piperidin ya. Jadi gugus piperidin adalah gugus sikloheksil di mana satu C-nya diganti dengan gugus amina ya. Ini adalah gugus amina siklik. Oke, piperidin yang disebut piperidin ya pada posisi 4 ya, ini pada posisi 4. Nah, ya, jadi penomoran 1 2 3 4. Di sini ini nomor 2, 3 4 ya. Ini pada posisi 4 terdapat gugus siklo uh, gugus piperidin. Nah, di dalam piperidin itu terdapat 2,6 dion, 2 gugus karbonil ya, keto. Jadi 2 gugus dion. Berbeda dengan yang warna hijau ya, yang pink ini berbeda dengan warna hijau penamaannya. Keduanya adalah gugus karbonil tapi penamaannya berbeda karena yang warna hijau ini sebagai gugus fungsi sedangkan 6,6 dion ini sebagai rantai utama sehingga dia tidak disebut okso tapi dion. Oke. Nah, itu adalah penamaan struktur senyawa sikloheksimida. Jadi kita mengenal ada beberapa gugus fungsi dalam senyawa ini. Kemudian bila sikloheksimida ya, gugus ini ditambahkan dengan gugus adamantana. Ini adalah gugus adamantana yang di sebelah kanan. Oke, baik, kita lihat ya apa yang terjadi. Kita lihat ya, ini gugus sikloheksimida ditambah dengan bukan hanya ada mantan, tapi ada gugus metil, kemudian ada gugus asetamida. Mari kita lihat bagaimana penamaannya, oke? Nah, yang pertama adalah ada di sini tulisan satu il. Satu il. Kenapa satu il? Satu il ini menunjukkan ya pada akhir ya rantai ya, kita tahu ini adalah rantai utama ya tadi piperidin 2,6 dion ini adalah rantai utama ya, rantai akhir. Nah, pada rantai akhir ini atom H atau ya atom H-nya ya pada gugus amina ini digantikan oleh suatu gugus yang lain. Nah, atom H-nya hilang. Maka bila atom H-nya digantikan dengan gugus yang lain, maka ada tambahan ya, tambahan akhiran il pada posisi 1 ya, tadi posisi 1. Nah, kemudian ya 3,5 dimetil adamantan. Berarti pada gugus adamantan lihat penomorannya 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi mengambil ya rantai
siklik yang dengan jumlah atom yang terbesar ini ya sampai 8, kemudian 9, 10. Pada posisi 3 dan 5 ada 2 gugus dimetil ya. Ini gugus dimetil karena 2 maka disebut dimetil pada posisi 3 dan 5. Oke. Nah, selanjutnya ya kita lihat N-asetamida ya, N-asetamida ya. Ini adalah gugus asetamida. Oke. Nah, kenapa N? Ya, karena asetamida ini ya berada pada di mana gugus amida kan CH ini R ya, CO ya, CON ya, ini gugus amida jadi disebut asetamida ya. Pada N-nya terdapat gugus adamantan, ini N-nya. Ya, pada gugus amida, ini gugus amida, itu terdapat gugus adamantan ini ya, dan di dalam kurung ini 3,5 dimetil adamantan 1 il. Oke, baik. Demikian penjelasan dari penamaan senyawa turunan sikloheksimida. Terima kasih untuk perhatiannya.